Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Teluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu, kira-kira 600 orang banyaknya. Saul dan Yonatan anaknya dan rakyat yang ada bersama-sama dengan mereka tinggal di Geba Benyamin, sedang orang Filistin berkemah di Mikmas. Maka keluarlah orang-orang penjarah dari perkemahan orang Filistin dalam 3 gerombolan. Gerombolan yang satu mengambil jalan ke Ofra, ke daerah Shual. Gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bet-Horon. Dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lembah Zeboim, arah ke padang gurun.
Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata, Jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 shikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 shikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Sehingga pada hari pertempuran itu, sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar ke pelintasan gunung di Mikmas. Inilah anak-anak Israel: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Dan, Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Asyer. Anak-anak Yehuda ialah Onan, dan Shelah, 3 orang yang lahir bagi dia dari anak perempuan Syua, perempuan Kanaan itu. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka ia membunuhnya. Tamar, menantu perempuan Yehuda, melahirkan baginya Peres dan Zerah. Semuanya anak-anak Yehuda ada 5 orang. Anak-anak Peres ialah Hesron dan Hamul. Anak-anak Zerah ialah Simri, Etan, Heman, Kalkol, dan Dara. Semuanya 5 orang. Keturunan Karmi ialah Ahar, yang mencelakakan orang-orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan itu. Keturunan Etan ialah Azaria. Anak-anak yang lahir bagi Hezron ialah Yerahmeel, Ram, dan Kelubai. Ram memperanakan Aminadab, dan Aminadab memperanakan Nahason, pemimpin Bani Yehuda. Nahason memperanakan Salma, dan Salma memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed, dan Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Eliab, anak sulungnya, dan Abinadab, anak yang kedua, Simea, anak yang ketiga, Netaneel, anak yang keempat, Radai, anak yang kelima, Ozem, anak yang keenam, dan Daud, anak yang ketujuh. Saudara-saudara perempuan mereka ialah Seruya dan Abigail. Anak-anak Seruya ialah Abisai, Yoab, dan Asael, 3 orang. Abigail melahirkan Amasa, dan ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismail itu. Kaleb bin Hesron memperanakan Yeriot dari Asuba, istrinya. Dan inilah anak-anak perempuan itu: Yesyer, Sobab, dan Ardon. Sesudah Asuba mati, Kaleb mengawini Efrat yang melahirkan Hur baginya. Hur memperanakan Uri, dan Uri memperanakan Besaleel. Sesudah itu,
Hesron menghampiri anak perempuan Makir, bapa Gilead. Ia mengawini perempuan itu ketika ia berumur 60 tahun. Perempuan itu melahirkan Segub baginya. Segub memperanakan Yair, yang mempunyai 23 perkampungan di tanah Gilead. Tetapi Gesur dan Aram merebut Hawot Yair daripada mereka. Juga Kenat dan tempat-tempat jajahannya 60 perkampungan. Itulah semuanya keturunan Makir, bapa Gilead. Sesudah Hesron mati, Kaleb menghampiri Efrata. Dia adalah istri Hesron, ayahnya. Maka perempuan itu melahirkan baginya Asyur, bapa Tekoa. Anak-anak Yerahmeel, anak sulung Hesron, ialah Ram, anak sulung, Buna, Oren, Ozem, dan Ahia. Tetapi Yerahmeel mempunyai seorang istri lain, bernama Atara. Dialah ibu Onam. Anak-anak Ram, anak sulung Yerahmeel, ialah Maas, Yamin, dan Eker. Anak-anak Onam ialah Samai dan Yada. Dan anak-anak Samai ialah Nadab dan Abisur. Nama istri Abisur ialah Abihail, yang melahirkan Ahban dan Molid baginya. Anak-anak Nadab ialah Selet dan Apaim. Selet mati dengan tidak mempunyai anak. Keturunan Apaim ialah Yisei, dan keturunan Yisei ialah Sesan, dan keturunan Sesan ialah Ahlai. Anak-anak Yada, adik Samai, ialah Yeter dan Yonatan. Yeter mati dengan tidak mempunyai anak. Anak-anak Yonatan ialah Pelet dan Zaza. Itulah keturunan Yerahmeel. Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak-anak perempuan. Tetapi Sesan mempunyai seorang budak laki-laki, orang Mesir, yang bernama Yarha. Jadi Sesan memberi anaknya kepada Yarha, budaknya itu, menjadi istri. Lalu perempuan itu melahirkan Atai baginya. Atai memperanakan Natan, dan Natan memperanakan Zabat. Zabat memperanakan Eflal, dan Eflal memperanakan Obed. Obed memperanakan Yehu, dan Yehu memperanakan Azaria. Azaria memperanakan Heles, dan Heles memperanakan Elasa. Elasa memperanakan Sismai, dan Sismai memperanakan Salum. Salum memperanakan Yekamya, dan Yekamya memperanakan Elisama. Keturunan Kaleb, adik Yerahmeel, ialah Mesa, anak sulungnya, bapa Sif. Dan anak-anak Maresa, bapa Hebron. Anak-anak Hebron ialah Korah, Tapuah, Rekem, dan Sema. Sema memperanakan Raham, bapa Yorkeam, dan Rekem memperanakan Samai. Anak Samai ialah Maon, dan Maon ialah bapa Betzur. Eva gundik Kaleb melahirkan Haran, Moza, dan Gazes. Haran memperanakan Gazes. Anak-anak Yohdai ialah Regem, Yotam,
Gesan, Pelet, Eva, dan Saaf. Gundik Kaleb, yakni Maakah, melahirkan Seber dan Tirhana. Perempuan itu melahirkan juga Saaf, bapa Matmana dan Sewa, bapa Mahbena dan bapa Gibea. Anak perempuan Kaleb ialah Aksa. Itulah keturunan Kaleb. Anak-anak Hur, anak sulung Efrata, ialah Sobal, bapa Kiryat Yearim. Salma, bapa Betlehem dan Haref, bapa Bet Gader. Sobal, bapa Kiryat Yearim, mempunyai keturunan, yakni Haroe dan setengah orang Menuhab. Dan kaum-kaum Kiryat Yearim ialah orang Yetri, orang Puti, orang Sumati, dan orang Misrai. Dari mereka inilah berasal orang Sora dan orang Esitaol. Keturunan Salma ialah Betlehem, orang Netofa, Atarot Bet Yoab, dan setengah orang Manahti, yakni orang Zori. Dan kaum-kaum para ahli surat yang diam di Yabes ialah orang Tirati, orang Simati, dan orang Sukati. Mereka itulah orang Keni, keturunan Hamad, bapa keluarga Rekab. Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Anak sulung ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Yisrael. Anak yang kedua ialah Daniel dari Abigail, perempuan Karmel. Anak yang ketiga ialah Absalom, anak Maakah, yakni anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Anak yang keempat ialah Adonia, anak Hagit. Anak yang kelima ialah Sefaja dari Abital. Anak yang keenam ialah Yitream dari Egla, istrinya itu. 6 orang lahir bagi dia di Hebron, di mana ia memerintah 7 tahun 6 bulan lamanya, dan 33 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem: Simea, Sobab, Natan, dan Salomo, 4 orang dari Batsyua binti Amiel. Lalu Yibhar, Elisama, Elifelet, Nogah, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet, 9 orang. Semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari gundik-gundik. Tamar ialah saudara perempuan mereka. Keturunan Salomo ialah Rehabeam. Anak orang ini ialah Abia. Anak orang ini ialah Asa. Anak orang ini ialah Yosafat. Anak orang ini ialah Yoram. Anak orang ini ialah Ahazia. Anak orang ini ialah Yoas. Anak orang ini ialah Amazia. Anak orang ini ialah Azaria. Anak orang ini ialah Yotam. Anak orang ini ialah Ahaz. Anak orang ini ialah Hizkia. Anak orang ini ialah Manasye. Anak orang ini ialah Amon.
anak orang ini ialah Yosia. Anak-anak Yosia, anak yang sulung, ialah Yohanan. Anak yang kedua ialah Yoyakim. Anak yang ketiga ialah Sedekia. Dan anak yang keempat ialah Salum. Keturunan Yoyakim ialah Yekonya, anaknya itu. Dan anak orang ini ialah Sedekia. Anak-anak Yekonya, orang kurungan itu, ialah Sealtiel, anaknya. Lalu Malkiram, Pedaya, Shenasar, Yekamya, Hosama, dan Nedabya. Anak-anak Pedaya ialah Serubabel dan Simei, dan anak-anak Serubabel ialah Mesulam dan Hananya. Selomit ialah saudara perempuan mereka. Lalu Hasuba, Ohel, Berekya, Hasaja, dan Yusab Hesed, 5 orang. Anak-anak Hananya ialah Pelaca dan Yesaya. Anak orang ini ialah Refaya. Anak orang ini ialah Arnan. Anak orang ini ialah Obaja. Dan anak orang ini ialah Sekanya. Anak-anak Sekanya ialah Semaya. Dan anak-anak Semaya ialah Hatus, Yigal, Baryah, Nearia, dan Safat, 6 orang. Anak-anak Nearia ialah Elioenai, Hiskia, dan Asrikam, 3 orang. Anak-anak Elioenai ialah Hodawya, Eliasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya, dan Anani, 7 orang. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah. Selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan,
supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu? Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya, sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu, aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi, kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi, dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama? Dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu, di hadapan Allah. Dan demi Kristus kami berkata, semua ini, saudara-saudaraku yang kekasih, terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan.